Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya Firdan Fahamzah yang kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber dari kelas industri di Cipta Sarana Cendekia. Untuk lebih lanjutnya kita langsung saja perkenalan dengan dia. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ruben Pertama dari Sekolah SMK Negeri 12 Malang yang saat ini sedang menjalankan kelas industri program Accounting and Tax. Oke, Ruben, berarti Ruben ini angkatan berapa, Ben? Angkatan 8, Mister. Oke, angkatan 8. Jadi buat rekan-rekan Cipta di luar sana ataupun sobat Cipta yang lagi nonton video ini, informasi saja kalau di SMK-nya Ruben di SMK Negeri 12 Malang itu merupakan salah satu hasil kolaborasi dengan Cipta Sarana Cendekia pada program Tax and Accounting Program, dan kebetulan Ruben ini sudah di angkatan 8. Jadi di SMK Negeri 12 Malang itu sudah berjalan 8 angkatan ya Ruben ya untuk kelas industrinya. Oke. Ruben, kalau boleh tahu, Ruben ini kan berarti kalau ikut program Tax and Accounting Program, Ruben ini dari jurusan akuntansi. Nah, kalau boleh tahu awalnya Ben, itu kenapa sih milih akuntansi? Karena kan kalau kita ngobrolin cowok biasanya ya, cowok kan biasanya sukanya kayak mesin, motor, dan sebagainya. Kenapa Ben? Awalnya itu saya bingung mau ikut jurusan apa, tapi pas saya tanya-tanya sama teman saya yang dari luar Malang, itu katanya akuntansi ini lebih ke keuangannya gitu. Nah, kebetulan saya itu suka hitung-hitungan sama suka sama uang-uangan gitu. Suka sama uang-uangan, oke. Yeah. Oke, Ruben, berarti alasan Ruben sebenarnya mau masuk akuntansi itu lebih ke karena Ruben suka ngitung-ngitung, dan yang kedua tadi Ruben suka uang ya? Yeah, karena ya sebetulnya kita semua sebagai manusia suka uang semua ya sih Ben. Oke, kalau gitu saya mau tahu sih Ben, kenapa sih awalnya kemudian kamu mau join kelas industri ini? Karena kalau kita ngelihat di SMK Negeri 12 Malang itu kan ada 4 kelas. Yang satu kelasnya itu untuk kelas industri, yang tiganya berarti kan reguler. Nah, kenapa sih kamu pada awalnya tiba-tiba memilih buat ikut kelas industri? Nah, awalnya itu saya itu nggak mau ikut kelas industri ini, Mister. Tapi gara-gara dorongan dari guru sama orang tua yang dukung kalau kelas industri itu dikumpulkan jadi satu sama anak-anak yang unggul gitu. Oke. Soalnya kan difilter dari tes kelas industri itu, Mister. Oke, berarti alasannya kamu join di kelas industri ini pasti yang pertama ada dorongan dari orang tua sama guru tadi ya. Iya. Yang kemudian salah satu alasan utamanya adalah karena nantinya dikumpulkan dengan siswa-siswa unggul gitu ya. Berarti emang di SMK Negeri 12 Malang itu dari 4 kelas kemudian dipilih jadi satu kelas yang paling unggulan gitu ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kemudian kalau menurut kamu nih Ben ya, apa sih yang kemudian membuat kelas industri yang dari CSC ini beda dibanding mungkin kelas reguler? Nah, yang pertama yang saya rasakan sebagai salah satu siswa kelas industri sendiri, yang pertama itu bisa mendapatkan guru tamu secara eksklusif dari PT Cipta Sarana Cendekia. Terus yang kedua dapat materi-materi yang belum pernah diajarkan atau yang belum diajarkan sama sekolah cara mendalam. Oke, nah ini informasi juga buat teman-teman di luar sana bahwasanya kelas industri Cipta Sarana Cendekia itu sebetulnya nggak cuma di SMK Negeri 12 Malang aja, bukan cuma di sekolahnya Ruben aja, tapi juga tersebar di beberapa sekolah di Jawa Timur dan juga mungkin di luar Jawa Timur. Contohnya ada yang di Pacitan, ada yang di Banyuwangi, dan juga ada yang di Sidoarjo, dan juga ada yang di Kupang, teman-teman. Nah, ini Ben, kalau kamu lihat kan dari sekian banyaknya kelas industri yang pernah tergabung dengan Cipta Sarana Cendekia ataupun yang masih berjalan dengan Cipta Sarana Cendekia, itu kan cuman di SMK Negeri 12 Malang aja yang di Malang. Menurut Ben itu sebuah privilege gak sih? Menurut saya pribadi itu sangat diuntungkan banget ya, Mister. Karena gara-gara cuma satu-satu sekolah aja yang kerja sama-sama Cipta, itu peluang saya untuk mengeksplor diri itu lebih luas lagi, dan juga biaya untuk ke tempat PKL juga itu nggak terlalu membebani orang tua juga sih. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwasanya kalau dengan adanya Ruben di Malang juga itu juga sebuah privilege ya Ben ya, karena tempatnya juga jadi satu kota lah dengan tempatnya Cipta Sarana Cendekia. Jadi nantinya Ruben nggak perlu mungkin berada di lingkungan yang lebih terlalu asing lah misalnya ya Ben ya. Yes. Oke. Nah Ruben kalau boleh tahu sekarang itu programnya kan Ruben sekarang PKL ya? Iya. Nah PKL itu sekarang Ruben di bulan keberapa?
Sudah di bulan ke-6. Nah, berarti bulan terakhir ya Ben ya? Iya. Wah, bentar lagi kita mau berpisah nih dengan Ruben nih teman-teman. Jadi ini mungkin salah satu video yang akan meninggalkan jejak-jejaknya Ruben nih teman-teman. Oke Ben, kalau boleh tahu sekarang berarti Ruben programnya di apa tuh? Kalau 6 bulan kan berarti ada yang reguler, ada yang terpadu tuh. Oh, untuk saat ini saya sudah di PKL terpadu, Mister. PKL regulernya sudah selesai. Oke, nah kalau yang kamu rasain ya kan antara yang reguler dengan yang terpadu, berarti regulernya berapa bulan? Bulan kapan sampai kapan? Untuk regulernya itu dari Januari sampai April. Nah, untuk terpadunya itu dari Mei sampai Juni, Mister. Oke, berarti udah ngerasain selama 4 bulan di awal dia Ben ya, untuk selama periode Januari sampai April melaksanakan PKL reguler. Nah, selama Ruben merasakan, berarti ini kan di bulan ke-6, berarti sudah masuk ke bulan kedua PKL terpadu ya? Iya, Mister. Nah, apa sih yang menurut Ruben rasakan, yang menurut Ruben berbeda antara PKL reguler dan PKL terpadu? Nah, perbedaan yang saya rasakan dari reguler sama terpadu sendiri itu pada jadwalnya. Nah, jadwal yang saya rasakan itu lebih padat pada masa terpadunya dibandingkan masa regulernya, karena untuk regulernya itu kita lebih ke membantu operasional perusahaan. Nah, saya juga diikut sertakan pada program UKK dan saya menjadi salah satu penanggung jawab atas koreksi UKK tersebut. Oke, berarti kalau dari yang Ruben rasakan itu perbedaannya terletak pada mungkin tadi yang pertama ada penugasannya tadi ya Ben ya, karena kalau yang di reguler itu sifatnya membantu operasional perusahaan, kemudian yang di terpadu ini lebih sifatnya intensif belajar seputar akuntansi sama wajah. Oke, Ruben, kalau boleh tahu waktu itu kan kamu tadi bilang bahwasanya kamu juga dilibatkan dalam sebuah proyek UKK tuh ya. Nah, kalau boleh tahu tanggung jawabnya Ruben di sana itu sebagai apa dan ngapain aja sih selama proyek UKK itu? Nah, saya sebagai salah satu penanggung jawab UKK, koreksi UKK, itu saya lebih ke membantu membagikan hasil UKK yang sudah dikerjakan sama sekolah yang bermitra sama CSC ke anak-anak yang akan mengkoreksi. Oke, berarti konsepnya adalah lembar UKK yang sudah dikerjakan dari sekolah-sekolah mitra itu kemudian dibagikan ke teman-temanmu ya, sebagai korektornya gitu. Oke, kemudian ngapain Ben? Nah, selain itu juga saya setelah dikoreksi itu saya nata, menyusun semua yang sudah ditata, yang sudah dikoreksi, sama yang belum dikoreksi. Oke, berarti juga memilah-milah di sana ya, mana yang sudah dikoreksi, mana yang belum. Kemudian juga memastikan di sana apakah lengkap atau tidak dokumennya gitu Ben. Iya, Mister. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada lagi nggak? Nah, selain saya menyusun sama membagikan lembar UKK, saya juga menginput nilai-nilai yang sudah menjadi hasil UKK, sudah menjadi hasil koreksi. Sudah dikoreksi tadi ya. Oke. Gitu. Kemudian setelah proses itu ada proses lagi ya yang Ruben bantu itu? Ada, Mister. Apa jadi setelah saya menginput data nilai ke Excel, saya membantu menyusun sertifikat juga, Mister. Oke, berarti susunan dan prosesnya Ruben lumayan paham ya berkaitan dengan proses UKK ini tadi ya. Di balik layar UKK yang mungkin jadi program seluruh SMK di Indonesia ya Ben ya, tapi Ruben kemudian bisa tahu kondisinya di industri itu seperti apa. Utamanya di balik layar UKK itu sendiri ya Ben ya. Ya, mulai dari mungkin mengkoreksinya sampai input nilainya bahkan sampai bentuk sertifikatnya ya. Iya. Oke, berarti itu selama reguler. Kalau boleh tahu Ben, setelah reguler kan ada terpadu. Nah, yang terpadu itu Ruben ngapain aja sih Ben? Nah, setelah reguler itu saya mengikuti kelas terpadu. Nah, di kelas terpadu ini saya diberikan materi secara intensif sama pembimbing-pembimbing yang ada di CSC ini. Gitu. Nah, materi-materi yang diberikan itu terkait akuntansi sama perpajakan yang lebih mendalam dibandingkan dengan sekolah. Oke, apakah cuma akuntansi dan pajak aja Ben? Enggak cuma akuntansi sama pajaknya aja, tapi terkait soft skill yang dibutuhkan sama perusahaan. Oke, contohnya apa tuh Ben? Kayak contohnya itu seperti public speaking, terus sikap yang harus diterapkan dalam industri itu seperti apa, dan juga soft skill yang penting untuk masuk ke perusahaan. Oke Ruben. Nah, kemudian nih Ben, ada nggak momen di mana kamu ngerasa kalau pada akhirnya ini ada hal yang baru nih kamu pelajarin selain akuntansi dan pajak, ada nggak? Yang saya pelajari ada, Mister. Apa tuh? Yaitu komunikasi saya. Oke. Yang saya pelajari. Gitu.
Kalau yang dipaparkan dari yang dikasihkan selama PKL terpadu ada nggak Ben? Kayak hal baru yang mungkin kemarin tuh saya sempat melihat kelasnya Ruben sekilas nih teman-teman, bahwasanya kalau ada kalanya teman-temannya Ruben dan Ruben itu melakukan presentasi bisnis. Nah, kalau boleh tahu itu ngapain sih Ben? Jadi saat presentasi bisnis itu kita membuat bisnis plan terkait bisnis yang mau kita buat. Sebelum kita buat itu kita rencanakan dulu, ya, kita mulai dari analisisnya dulu tadi ya. Iya, Oke. analisis. Kemudian berarti itu juga hal yang baru Ben lakukan ya Ben ya? Iya Mister, buat rancangan bisnis itu. Oke Ben, kalau boleh tahu setelah tadi kamu menjalani PKL terpadu sampai PKL reguler, ada nggak sih kalanya kamu merasa tertantang banget? Ada Mister. Waktu itu pas saya ekspor sertifikat, itu saya itu salah ekspor malah ke PNG. Harusnya itu kan ke PDF, tapi saya ke PNG. Nah itu sudah 100 lebih data yang sudah 100 lebih yang diekspor ke PNG yang harusnya PDF gitu ya. Oke. Kemudian? Nah itu juga saya sudah ditinggal pulang sama teman-teman. Berarti tinggal kamu sendirian di sini ya? Iya, tinggal sendirian. Terus? Nah itu saya ngerasa atmosfernya itu ketekan banget gitu. Oke, terasa tertekan, berarti kerasa banget ya ada tekanannya. Oke. Kemudian itu saya ngerasa kayak gini tuh rasanya itu dikejar deadline. Oke. Gitu. Oke. Lah, kalau boleh tahu masa itu Ben, kamu merasakan tertantang, kamu menemukan solusi gak atas hal itu? Menemukan Mister. Oke. Ternyata ada websitenya sendiri yang buat import data dari editan itu langsung ke PDF secara langsung gitu semuanya. Oke, berarti nggak perlu diulang ekspor satu-satu ke PDF gitu ya Ben? Iya. Oke, berarti di situ juga Ruben belajar hal baru ya Ben ya, bahkan dari di bawah tekanan tadi itu ya Ben? Iya Mister. Oke. Nah kemudian kan di sini banyak tuh Ben kayak mentor-mentor dan instrukturnya ya kan. Mungkin yang sudah mendampingi Ruben dari waktu masa di Weekly Task ya kan. Weekly Task-nya berarti Ruben waktu kelas 11 semester 1 ya Ben? Iya Mister. Nah sampai sekarang udah 2 semester bergabung dengan kelas Industrinya Cipta Sarana Cendekia. Menurut Ben ada nggak mungkin mentor atau instruktur yang menurut Ben berkesan selama di sini? Ada Mister, yaitu Mr. Alfi sama Miss Nengnis. Oke, kalau boleh tahu itu hal apa sih yang membuat Miss Nengnis sama Mr. Alfi itu berkesan gitu? Oke. Yang pertama itu Mr. Alfi, karena Mr. Alfi itu kayak ini impian cowok banget, itu kayak jadinya itu kayak Oke. Jadi punya gambaran ya, ada gambaran ke depan. Oke. Kemudian kalau Miss Nengnis kenapa? Jangan bilang kalau itu impiannya cewek-cewek gitu ya. Enggak. Jadi kalau Miss Nengnis itu saya lebih terkesannya itu kayak agamis sama sabar banget gitu ngadepin yang lain. Oke, berarti satu hal yang mungkin bisa Ruben contoh dari Miss Nengnis adalah sifatnya dalam mengelola stresnya, mengelola emosinya juga ya Ben ya? Iya Mister. Oke. Nah, kemudian kalau boleh tahu Ben, itu kan seputar instruktur dan mentornya Ruben di sini. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dari sisi skillnya Ruben selama menjalani kelas industri ini, ada perbedaan nggak dari yang mungkin dulunya di kelas 10, yang belum bergabung dengan kelas industri, hingga sekarang di kelas 11 mau kelas 12, di kelas industri ini? Apa skill yang menurut Ruben cukup berkembang sampai saat ini? Nah, skill-skill yang saya rasakan yang berkembang itu yang pertama skill komunikasi saya Mister. Oke. Komunikasi sama orang-orang baru gitu. Nah, yang kedua itu pemahaman saya terkait perpajakan itu sendiri. Nah, selama yang saya ketahui sebelum kesini, yang saya ketahui pajak itu cuma bayar pajak motor aja gitu. Oke, bayar pajak motor aja. Oke, berarti awalnya Ruben itu merasa mungkin komunikasinya belum berkembang ya Ben ya. Tapi kemudian saat Ruben merasa di kelas industri ini, Ruben merasa bahwasanya skill komunikasinya lumayan meningkat gitu ya Ben. Karena tadi Ruben berani ngobrol sama orang baru, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya tadi selama project tadi ya. Iya Mister. Oke, nah kalau boleh kasih nilai Ben dari dirimu yang dulunya sebelum ke kelas industri ini dan selama 1 tahun ini gimana? Berapa ke berapa deh? Aduh. Kalau saya nilai diri saya sendiri itu dari 7/10 sampai 8/10. Nah, kenapa tuh? Kita mau tahu tuh. Yang pertama itu ya terkait wawasan sama skill komunikasi saya yang
lebih meningkat saat di sini. Oke, berarti mungkin awalnya Ruben dulu komunikasinya kurang, kemudian wawasannya juga masih terbatas ya Ben ya. Iya, Mister. Tapi seiring waktu selama menjalani kelas industri selama 2 semester ini ataupun 1 tahun, Ruben merasa ada peningkatan yang cukup signifikan di bidang komunikasi dan juga wawasannya ya Ben ya. Iya, Mister. Oke, kalau sekarang masih 8/10 ya harapannya saya dan harapan kita semua ya teman-teman nanti buat pembuktian Ruben nanti kalau sudah lulus 1 tahun ke depan harus sudah jadi 10/10 ya Ben ya. Amin. Oke, nah Ruben, aku mau tahu lagi nih seputar kamu di kelas industri dan selama kamu PKL 6 bulan ini. Hal apa sih menurutmu paling berubah? Yang paling berubah itu ya dari segi mindset saya. Oke, mindsetnya kenapa tuh Ben? Aku mau tahu dulu, mindsetnya dulu deh. Kenapa tuh mindsetnya? Nah, yang dulu itu mindset saya itu cuma, oh di Malang itu ya udah itu udah lengkap, jadi nggak usah kemana-mana gitu. Nah, setelah saya masuk ke sini kan ada teman-teman dari kunjungan industri dari berbagai sekolah itu ya Ben. Bahkan waktu Ruben itu saya ingat ada yang dari Lampung ya Ben ke sini. Iya, dari Pacitan juga ada. Oke. Nah itu saya kayak, wih ternyata daerah lain itu menarik ya gitu. Jadi saya nggak sebatas dari Malang aja gitu. Jadi dari luar Malang juga. Oke, jadi satu hal yang Ruben berubah itu adalah mindsetnya Ruben yang mungkin sebelumnya masih terbatas di Malang aja udah cukup deh. Tapi ternyata saat Ruben berada di sini, Ruben melihat bahwasanya kondisi saat ini pun juga mewajibkan kita semua warga-warga muda ya Ben ya, anak-anak muda buat move ke suatu tempat lah biar kita lebih berkembang. Oke Ruben, kemudian kalau ini Ben, kan selama menjalani 1 tahun kelas industri yang nantinya masih ada 1 tahun lagi di kelas industri ini, apa sih menurut Ben keunggulannya? Untuk keunggulan yang saya rasakan sendiri selama ini, yaitu ada guru tamu, terus ada weekly task setiap minggunya, dan juga bisa bergabung PKL di PT Cipta Sarana Cendekia ini. Oke, berarti kalau tadi Ruben bilang bahwasanya salah satu mungkin perbedaan dengan kelas reguler sama kelas industri, saat ini Ruben tadi ngasih tahu bahwasanya keunggulan utamanya ya Ben ya, program kelas industri ini daripada program reguler. Tadi bahwasanya Ruben bilang ada yang namanya program guru tamu ya Ben ya. Jadi ada kalanya dari Cipta Sarana Cendekia ataupun dari rekanan Cipta Sarana Cendekia datang ke sekolahnya Ruben ya. Di sana nanti ada yang namanya sesi guru tamu khusus untuk anak-anak kelas industri. Nah, kemudian tadi ada juga yang namanya weekly task ya Ben. Nah, weekly task tadi itu dilakukan per minggu ya Ben? Iya, Mister. Nah, weekly task tadi itu berarti per minggu buat memantau dan juga mendampingi Ruben dan teman-temannya Ruben di kelas industri untuk mereview dan selalu mengupdate terkait perkembangannya. Oke, nah Ruben kalau boleh tahu guru tamu yang udah pernah Ruben dapat itu guru tamu apa Ben? Guru tamu yang datang itu guru tamu terkait spreadsheet itu. Oke, waktu itu siapa Ben yang datang ke sana buat dampingi Ruben dan teman-temannya? Waktu itu Miss Dia. Oke, Miss Dia. Jadi waktu itu Miss Dia ngajarin langsung ya untuk melakukan guru tamu di SMK Negeri 12 Malang khusus untuk kelas industri untuk ngajarin waktu itu spreadsheet ya Ben ya? Iya Mister. Oke, nah teman-teman, jadi di kelas industri ini programnya sudah cukup kompleks dan juga lengkap banget. Nggak cuman guru tamu aja nantinya, ada program-program lainnya termasuk mungkin PKL terpadu, PKL reguler, kunjungan industri dan juga wisata edukasi, ada juga sertifikasi profesi hingga pengembangan soft skill seperti itu. Jadi program kelas industri ini nggak cuman ngasih seputar akuntansi dan pajak aja, tapi juga secara holistik ngasih hal-hal yang dibutuhkan buat industri kedepannya. Nah, kalau untuk di Ruben tadi, kebetulan Ruben sudah merasakan yang namanya guru tamu ya Ben ya? Iya, selama 1 kali, untuk sementara selama 1 kali, tapi mungkin nanti ke depan saat Ruben udah kelas 12 akan lebih banyak dan lebih intensif lagi seputar guru tamunya. Setahu saya Ben, nantinya itu akan ada guru tamu seputar pelatihan perpajakannya dulu yang pra-brevet, jadi kamu akan mendapat latihan dulu buat mengerjakan dan menyukseskan ya yang namanya uji sertifikasi brevetnya, biar nanti brevetnya bisa dipakai buat tambahan sertifikasinya seperti itu Ben. Nah kemudian juga seingat saya nantinya juga akan ada beberapa kali untuk guru tamu yang sifatnya soft skill kayak komunikasi bisnis, kemudian etika kerja, bahkan sampai komunikasi prakerja seperti itu Ben. Nah oke Ben. Kemudian tadi kalau seputar guru tamu. Berarti tadi Ruben juga bilang bahwasanya ada juga yang namanya PKL ya Ben ya. Jadi kelas industri Cipta Sarana Cendekia itu nggak cuma sekedar terhubung dengan
sekolahnya aja dari jarak jauh, tapi juga siswa-siswa dari kelas industri ini nantinya juga akan mengikuti yang namanya program PKL ya Ben ya. Baik itu secara reguler dan maupun terpadu selama 6 bulan tadi Ruben bilang. Oke Ruben, kalau boleh tahu sekarang itu kan Ruben sudah merasakan keunggulannya, bahkan Ruben juga sudah merasa ada peningkatan dalam diri Ruben, bahkan tadi yang awalnya mungkin 7/10 jadi 8/10 ya Ben ya? Iya, Ustaz. Oke Ruben, tadi kan kalau misal Ruben sudah merasakan program kelas industri ini selama 1 tahun, kemudian juga sudah merasakan yang namanya PKL selama 6 bulan, Ruben juga sudah merasakan adanya peningkatan dalam diri, termasuk skill komunikasinya tadi yang lumayan meningkat ya Ben ya? Iya. Nah, kalau misal ada yang tanya Ruben, kelas industri ini worth it gak sih? Ruben bakal jawab apa? Misal itu entah adik kelas Ruben ataupun mungkin orang-orang di luar sana. Nah, menurut saya pribadi ikut kelas industri ini sangat worth it banget, Mister. Karena selain mendapatkan wawasan terkait pajak sama akuntansi, juga mendapatkan pelatihan terkait prakerja gitu, Mister. Oke, berarti menurut Ruben sangat worth it banget ya Ruben ya buat berkebun di kelas industri ini, karena tujuan dari kelas industri ini nggak cuma sekedar ngasih wawasan seputar akuntansi dan pajak juga, tapi benar-benar menyiapkan siswa buat benar-benar siap terserap di industri gitu ya Ben. Iya Mister. Oke Ruben, kayaknya kita udah terlalu banyak ngobrol nih Ben, kayaknya udah serak nih Ben. Diminum dulu Ben, ini ada minuman khusus yang dibuatkan oleh tim kreatif kita yang di luar sana di depan kita ini. Oke, kita minum dulu Ben. Gimana Ben kopi arabikanya? Mantep banget. Oke, mantep banget. Oke, Ruben. Ini Ben. Setelah tadi Ruben bilang bahwasanya ini sangat worth it banget ya Ben ya. Terus Ruben tadi juga bilang bahwasanya memang ini juga cocok buat di industri. Nah, kalau boleh tahu, orientasi Ruben itu nanti setelah lulus sekolah itu mau kemana sih Ben? Nah, untuk saya sendiri setelah lulus SMK, itu saya pengen kuliah sambil kerja freelance gitu. Oke, kalau boleh tahu nanti mau kuliah di mana Ben? Kalau saya pribadi pengennya itu di UNER. Oke, jurusannya akuntansi. Oke, siap. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ada Ruben di sini nanti juga jadi pembuktian Ruben nanti 1 tahun ke depan. Oke, kita tunggu Ruben di UNER untuk tahun depannya teman-teman. Semoga mendapatkan jalan yang memang diharapkan ya Ben ya. Amin. Karena memang bersama Disabilitas Raditya juga develop skillnya. Oke. Kemudian kenapa sih Ruben milih mau kuliah gitu, kuliah sambil bekerja gitu? Karena dari keluarga sendiri itu pengennya itu saya setelah lulus dari SMK itu langsung kuliah gitu, Mister. Nah, untuk kuliah sambil kerjanya itu freelance, itu biar nggak membebani orang tua banget terkait biaya yang dikeluarkan buat saya kuliah gitu. Oke, berarti ya kalau buat freelance berarti bisa buat bantu uang jajan lah ya Ben ya. Oke, Ruben, ini the last question buat sesi diskusi kita kali ini. Aku mau tahu sih, mulai dari tadi kan Ruben ngomongin seputar PKL terpadu, PKL reguler, bahkan program-program selama kelas industri ini ya Ben ya. Iya, Mister. Nah, Ruben mau ngasih pesan apa sih buat mungkin yang masih di luar sana, yang masih mikir kalau ngapain sih ikut kelas industri? Oke, pesan-pesan buat teman-teman itu ikut kelas industri itu bisa mengembangkan skill sama bisa mendevelop kita untuk menjadi lebih baik gitu. Terkait wawasan, terus juga materi terkait akuntansi dan pajak gitu, Mister. Oke, itu tadi teman-teman pesan dari Ruben buat yang masih mikir worth it gak sih di kelas industri, ngapain sih di kelas industri juga ya Ben ya. Bahwasanya Ruben tadi bilang kalau ya sangat worth it ya Ben ya, karena pasti akan mendevelop wawasan dan juga skill kita bersama. Oke Ruben, kalau sekarang saya mau tanya dong, kan sudah 6 bulan nih, bulan terakhir selama PKL terpadu, PKL reguler, apa sih yang Ruben rasakan selama PKL terpadu dan PKL reguler Cipta Saran Cendekia? Kesannya seperti apa gitu? Kesannya itu ya menyenangkan. Oke, menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena ya bisa belajar intensif, tapi nggak kaku-kaku banget gitu, Mister. Jadi bisa kayak bercanda, tapi nggak terlalu serius banget gitu belajarnya. Tapi masih intens pembelajarannya begitu. Yang buat Ruben merasa senang ya Ben ya. Ruben kan rasa tertekan nggak selama PKL terpadu maupun PKL reguler di sini? Untuk saat ini sih nggak terlalu tertekan banget. Tapi ada ya kalau yang tertekan. Ya namanya gitu. kita PKL ya Ben ya. Kita berada di industri juga pasti ada yang namanya tekanan. Oke Ruben.
Mungkin sudah banyak banget yang kita bahas dari awal sampai akhir, mulai dari Ruben yang awalnya masih ragu-ragu ya Ben tadi ya, mau masuk kelas industri, sampai sekarang udah selama 1 tahun di kelas industri ini. Oke, rekan-rekan, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini bersama Ruben untuk ngobrolin banyak hal. Nanti untuk kedepannya silahkan pantau saja akun sosial media Cipta Sarjana Cendekia, utamanya untuk akun YouTube Cipta Sarjana Cendekia. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat silahkan di share untuk rekan-rekan semuanya. Saya Firdan Fahamzah dan Ruben Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.